Sumpah Pemuda ke-97 pada tanggal 28 Oktober 2025 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya siap. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan. Maju, jalan. Siap. Senam siap mengikuti upacara pada pagi hari ini. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Jalan jelas. Maju, jalan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apa? Upacara Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan sejenak mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks tahun 45 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yang saudara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami
Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu guru, staf SDN 4 serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan suatu upacara yang sakral, Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2025. Bapak ingin menyampaikan bahwa pada zaman dahulu di Indonesia itu ada yang namanya Kerajaan Majapahit. Ini sejarahnya. Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang sangat perkasa. Mungkin kalian pernah dengar siapa patihnya? Siapa yang pernah dengar? Patih yang perkasa itu siapa? Patih Gajah Mada. Yang waktu itu dia bukan raja. Rajanya adalah Hayam Wuruk. Rajanya. Tapi dia panglima perang. Patih Gajah Mada itu panglima perang yang sangat ditakuti di seluruh Nusantara. Banyak kerajaan di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Kartanegara, Samudra Pasai, Bone, Mataram, banyak itu. Tetapi dengan sumpahnya, tahu sumpah? Saya bersumpah apabila saya tidak dapat menyatukan semua kerajaan yang ada di Nusantara ini, dia tidak akan meminum air kelapa. Zaman dulu itu air kelapa adalah air yang sudah paling bagus. Kalau di sini macam-macam, ada kopi, ada boba, ada es, ada macam-macam. Kalau zaman dulu tidak ada. Nah, sumpahnya apa tadi?
tidak akan meminum air kelapa sebelum Nusantara ini disatukan. Maka zaman itulah sampai ke Malaka, Selat Malaka yang terdiri dari negara sekarang Singapura, Malaysia, Brunei, dan sebagian Filipina itu dapat disatukan. Masuk kerajaan Majapahit. Kerajaan adalah kerajaan Majapahit. Mereka tunduk kepada kerajaan Majapahit. Waktu itu rajanya adalah Hayam Wuruk. Tapi yang gagah perkasa itu yang sangat terkenal adalah Patih Gajah Mada. Dia bisa mempersatukan semua yang ada di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Seperti kerajaan yang ada di Singapura, kerajaan yang ada di Malaysia, kerajaan yang ada di Brunei, kerajaan yang ada di Filipina. Tunduk kepada kerajaan Majapahit waktu itu. Itulah sejarah besarnya negara Indonesia. Setelah masuk penjajahan, beberapa negara dari Eropa menjajah Indonesia, maka karena waktu itu kita belum ada yang namanya sekolah, maka terpecahlah kita beberapa kerajaan-kerajaan yang saling serang menyerang. Nah, mengingat itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, nenek kita aja, buyut kita aja mungkin belum lahir. 1928 sekarang adalah 2025, 90 lebih ya. Nah, pemuda yang ada di Sumatera, pemuda yang ada di Jawa, pemuda yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku dan sebagainya bersatu mengikuti Patih Gajah Mada tadi. Bersatu mengucapkan apa? Mengucapkan Sumpah Pemuda. Pemudanya siapa? Kalian inilah yang bekal-bekal yang menjadi pemudanya nanti. Tidak ada sumpah orang tua, sumpah kakek, tidak ada. Maka pemuda dari Pulau Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua bersatu mengucapkan ikrar yang kita sebutkan tadi. Yang pertama pasti apa? Bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Maka mereka siap berjuang membela negara Indonesia walaupun sampai darah bertumpah darah. Biar berdarah-darah, biar ditembak di otaknya, di jantungnya, walau sampai mati. Itulah sumpahnya. Walaupun maka sumpahnya itu bertumpah darah. Tahu darah? Darah ada di mana? Di tubuh kita. Maka para pemuda itu bersumpah walaupun sampai berdarah-darah, sampai mati, sampai dibacok, sebagainya, ditembak, dia bersumpah jadi negara Indonesia. Kita nyaman sekarang. Kalau mereka itu berjalan aja sedikit ditembak. Tahu ditembak? Dibunuh zaman itu. Kita nyaman, upacara saja kita goyang-goyang. Kalau zaman dulu goyang-goyang kena tembak sudah. Berpegang-pegangan kayu apa dipegangi. Itu belum apa-apa. Mereka pemuda itu bertumpah darah. Darahnya tertumpah tidak masalah. Darahnya berhamburan di badannya tidak masalah. Asal negara kita satu. Yang kedua tadi apa? Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maka dari Sabang sampai Merauke itu disatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apa panjangannya? Panjangnya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Maka
kita walaupun berbeda-beda, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Dayak, bahasa Madura, bahasa Papua, tetapi tetap satu bahasanya, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Maka walaupun kita berbeda-beda bahasa, kalau ketemu dengan suku bahasa kita yang lain, umpamanya kita suku Jawa berbahasa Jawa, suku Dayak berbahasa Dayak, suku Madura berbahasa Madura, suku Batak berbahasa Batak. Tetapi kalau kita bergabung jadi satu, maka jadinya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Maka siapa yang akan meneruskan itu semua? Siapa yang Bapak tanya meneruskan Sumpah Pemuda itu yang berdarah-darah tadi? Siapa? Maka kalian bilang nantinya yang akan meneruskan sumpah itu. Walaupun dia berdarah, walaupun luka, kena parang, dipancung orang lehernya, kakinya dipancung, telinganya dihiris, bertumpah darahnya tertumpah, tapi tetap menjadi Indonesia. Kalian mau gak seperti itu, ditumpahin darahnya? Mau gak? Ditusuk badannya dengan pisau bisa gak? Sakit gak? Mau gak? Itu dari sekarang, maka cara kalian tidak lagi berdarah-darah, tetapi melalui pelajar, ikutkan belajarnya, otaknya diikutkan. Enak belajar mah, tapi otaknya bermain dan lain. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan waktu pemudi-pemuda. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun dengan hati penuh keyakinan menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda untuk kami wujudkan menjadi spirit membangun generasi muda yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter akhlak mulia dan berkeadaban, untuk menjemput pencapaian prestasi-prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia Raya dan alam semesta. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat dengan jelas memilih cara-cara terbaik dan mewujudkan kebaikan-kebaikan kepemudaan Indonesia yang mampu merajut persatuan dan keselarasan, gerak kolaboratif, merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa
Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dan berkarya, kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkanlah sifat tamak, iri dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau hinakan. Karena itu hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Laporan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Tegak. Pembina upacara berkenan menitip. Upacara selesai, barisan diserahkan.